Ibu, kita cek tekanan darah, nanti terapkan sama cek gula darahnya dulu nih Bu ya. Sebelumnya udah punya penyakit kita? Sekalian dicek, saya akan bertanya Bu. Ada beberapa pertanyaan ini mau Ibu. Ya, Bu, untuk makan dan minum itu dengan bantuan orang lain atau mandiri? Mandiri. Untuk makan minum ya Bu. Untuk ke toilet Bu, kalau misalnya cuci muka, disiram rambut, disembunyi itu dengan bantuan orang lain atau sendiri? Sendiri juga. Untuk naik turun tangga biasanya menggunakan apa? Kan ada tuh bentuk pegangan. Itu Ibu pegang juga atau dibantu sama orang lain juga? Untuk olahraga itu gimana Bu? Sering, jarang? Barangkali dalam bagian Kita cek darahnya dulu ya Bu ya, gulanya. Bu, ini hasilnya ya Bu, lumayan tinggi banget ya Bu ya. Tapi Ibu kan tadi udah bilang habis makan ya Bu ya. Kalau gula darah, normalnya tahu berapa Bu? 120 120. Itu setelah makan atau setelah makan? sebelum makan. Kalau sebelum makan itu 100 baru 100. Iya benar. Kalau misalnya setelah makan berapa? 2 jam setelah makan. 2 jam setelah. Nggak tahu juga sih tapi mungkin Iya, kalau misalnya 1 jam kalau misalnya pengecekan gula darah puasa itu normal itu 70 sampai 100 di usia sekarang Ibu. Tapi kalau misalnya setelah makan itu normalnya 140. Nah, kita ini kan udah 275-an ya, Bu, kan berarti masih tinggi banget. Tapi untuk obatnya Ibu ada perusahaan tuh. Oke Bu, sekarang Ibu bisa menyebutkan sekarang tahun berapa? sekarang Ya. peraturan dokter memang Mesinnya? Mesin apa sekarang? bisa Mesin ya. Tanggal berapa hari ini? berapa tanggal 19 Harinya? Hari apa sekarang Bu? Sabtu Itu bulannya? Bulan berapa sekarang Bu? dan Sabtu. Satu. Oke, sekarang kita berada di mana Bu? berarti besar Oke, RTL Bu? RT 03 03. Oke Bu, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, gula darah normalnya berapa, yang tinggi berapa gitu ya Bu. Nah tadi juga sudah dilakukan beberapa pembagian oleh teman saya, dan sekarang saya mau bertanya nih pada Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu 7 pilar diabetes mellitus? Begitu lah Iya, tentang diabetes mellitus. Tahu. Oke, saya izin memberikan sedikit informasi ya Bu ya. Nah semoga saja nanti kedepannya bisa berguna untuk Ibu. Nah jadi Bu, 7 pilar diabetes mellitus itu dia sebagai pedoman untuk menjaga kestabilan gula darah. Kan biasanya ada bentuk kayak beberapa pasien diabetes yang itu sudah mengkonsumsi obat senatur, terus dia juga lagi olahraga, udah mulai mengurangi manis, tapi gula darah ini kan Bu. Itu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh pernah. Itu biasanya kenapa tuh Bu? biasanya sih pola makan Kalau makan juga karena stres kali ya Bu ya. Banyak pikiran gitu Bu. ya dong Nah itu bisa itu kalau yang kayak pola makan, terus itu juga pola pikiran semakin banyak, beban pikiran yang banyak itu maksudnya ke 7 pilar Bu. Nah itu bisa kita kayak apa ya, cekis-cekis atau kita apa ya, memantau apa aja yang belum kita cukupi atau belum terlaksana dengan baik. Nah kalau yang pertama itu Bu udah pasti pola makan yang sehat lah ya Bu ya. Pasti udah tahu lah ya Bu makanan yang bisa menaikkan gula darah kayak mana. Dan pasti lah makan buah-buahan, sayur yang kayak ada di pasar atau keluar yang mahal-mahal nih, yang ada di pasar pun boleh. Nah misalnya Ibu Ibu mau nyemil yang sehat gitu kan, nyemil tapi nggak mau gula darahnya jadi tinggi. Nah kalian punya inovasi makanan Bu dari ubi ungu. Nah salah satunya ini namanya pipis ungu Bu. Nah jadi ubi ungunya ini kami olah ini. Nah ini ubi ungunya kami olah jadi cookies kayak macam buat kue-kue lebaran gitu Bu. Ini gampang banget buat ngebuat. Nah kenapa kami memilih ubi ungu? Karena ubi ungu itu kayak sehat Bu. Biasanya kan kalau kita habis nyemil atau jajan-jajan kan apa ya, jadi kayak sehat BAB ya Bu ya. Jadi kayak apa sih
sedikit gitu kan. Nah kalau pakai ubi ungu ini harapannya pencernaan itu menjadi lancar, jadi gampang BAB juga. Terus juga di ubi ungu ini bu banyak antioksidannya nih. Orang ubi ungu ini bu dia tuh fungsinya untuk mengatur kadar gula darah biar tetap stabil. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi ini tidak perlu khawatir gula darah akan naik, dia bakal stabil begitu. Mengenai gulanya diganti dengan gula jagung itu atau tropicana bu. Iya bu. Nah, Ini pakai gula itu. kalau ini bisa pakai tropicana atau gula pasir. Kalau pakai gula pasir pada umumnya itu masih 1 sendok makan ya bu. Dikurangin gitu. Takutnya manisan yang harapannya kita mau stabil jadi Pakai gula tropika. bagus. Iya, terus ini untuk buatnya gampang sih mas, kayak kami pakainya ini 50 gram tepung terigu, terus itu pakai 50 gram margarin, pakai kuning telur, diaduk, ya kan, habis itu masukin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking soda, baking powder, setengah sendok teh, terus kasih setengah sendok teh vanili juga, ya aduk, habis itu ubinya kita kukus 10 atau 15 menit, terus kita hancurin. Udah dihancurin, kita gabungin, terus kita bentuk-bentuk. Nah, Tapi enak lah ya. enak kok bu. Iya. Dia nggak terlalu, dia nggak manis sih bu. Kalau Menurut saya langsung iya. nggak apa-apa. Pas. Habis itu bu, kalau untuk di ovennya, bu namanya ada oven basic atau yang oven tangkring? Oven tangkring. Nah, kalau di oven tangkring itu dia panasinnya 15 menit dulu pada api besar. Lalu itu kita panggangnya selama 30 menit pada api sedang. Itu ya untuk inovasi makanannya ya bu. Untuk cara pembuatannya, kukus 2 buah ubi ungu selama 10 hingga 15 menit. Lalu haluskan ubi ungu. Kemudian kita siapkan wadah untuk menjadi tempat adonan. Lalu kita masukkan bahan-bahannya seperti 1 kuning telur, 50 gram margarin, 1 sendok makan gula pasir, 50 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk adonan hingga kalis. Jika adonan sudah kalis, maka sudah bisa dicetak dengan masing-masing setiap 1 cookies dengan berat 9 gram. Lalu panaskan oven listrik dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. Jika oven sudah selesai dipanaskan, maka cookies sudah siap untuk dipanggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, untuk penggunaan oven tangkring, panaskan oven selama 15 menit dengan api besar. Lalu panggang dengan oven tangkring selama 30 menit dengan api sedang, dan pada menit ke-20 tukar posisi loyang supaya matangnya merata. Jika sudah matang, cookies siap untuk disajikan. Selamat menikmati. Lanjut yang kedua itu ada aktif gara-gara ibu kan ini yang masih aktif ya, sering pergi ke pengajian, pergi ke ini situ. Itu biasanya jalan atau naik motor? Kalau dekat jalan, kalau jauh ya. Iya betul bu. Karena kan kita di rumah kayak bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak, itu kan udah termasuk aktif juga ya kan bu. Terus yang ketiga itu minum obat. Ibu kalau tahu minum obatnya obat apa ya bu? Ya, ya justru yang tepat itu ada namanya pemantauan itu kayak gula darahnya itu kayak tadi gula darah dicek. Ibu biasanya kalau ngecek gula darah itu kapan ya cek? Ibu ngecek kalau perasaan ibu nggak enak, udah lain itu cek itu aja, nggak rutin gimana. Tapi ya dalam sebulan tuh sering. Gitu. Makanya kalau kita ke dokter paling sebulan sekali, makanya punya sendiri. Ragu kalau ke dokter sudah dicek ke dokter cuma ngecek doang. Iya, kalau ke dokter itu tetap aja kalau kita harus jadi ini, jadi cek dia, jadi dikasih obat untuk 1 bulan, otomatis bulan lagi kita ke sana. Itu yang kelima itu pemeriksaan makanan. Biasanya ibu kalau gula darah tinggi itu ngapain? Di rumah aja atau langsung ke dokter? Ke dokter. Kalau sudah lain itu ke dokter. Terus tuh yang keenam itu mekanisme coping, alias kalau misalnya ibu lagi banyak pikiran nih atau lagi kayak ngerasa frustasi, stres gitu, ibu ngapain biasa ya? Kegiatan sendiri, kalau bosan. Atau mungkin Ini kalau jalan. Soal anaknya juga bu. depresi lah ya bu ya. Iya, Nggak apa-apa. Apa? Atau misalnya kayak apa namanya? Misal kayak bersolat dan istighfar itu juga bagus, bisa kayak ngumpul arisan sama temen, ya kan bisa
itu yang ketujuh itu mengurangi risiko. Biasanya kan kalau diabetes itu selalu identik, nggak bukan identik tapi kayak pasti ada dia hipertensi lah ya Bu ya, ada lagi kolesterolnya tinggi. Nah itu kita balik lagi ke pola makannya gimana, dari hidupnya gimana, sekolah enggak. Nah, terus juga kalau di pasien diabetes itu kan biasanya ada luka ya di kaki. Nah karena kan ibu ini alhamdulillah sehat, tidak ada luka. Nah jadi sebisa mungkin ibu jaga kakinya biar tidak luka. Karena biasanya kalau ada luka sedikit aja susah gitu. Nah biasanya kalau udah luka nggak terasa itu kan kaki ada tugas gitu ya. Makanya ada senam kaki juga Bu, senam kaki diabetes. Mau coba gak Bu? Bu suka ngerasa kebas atau nyeri otot di kaki nggak Bu? Dan dia suka Kadang kesemutan, kadang panas. Tapi yang sering itu panas. Kalau panas udah tidak tinggi. Kadang dia kan memang sudah ini kolesterol pun kadang tinggi, kadang itu. Jadi tindakan aja. Kalau lebih panas mungkin kayaknya cek tensi nggak tinggi, terus ini bulan nggak berapa tinggi, berarti ini bekam. misalnya kaki ibu kumatnya kram atau misalnya dari itu biasanya ibu ngapain Bu? Atau hanya minum obat atau ngelakuin hal yang lain? Kalau obat tuh kan diminum terus. Ya kalau misalnya kayak gitu ya ini aja kadang dipicit dulu, bisa dingin gitu nanti baru jalan. Agak lebih dilebihkan itu jalannya, walaupun cuma bolak-balik depan rumah aja. Begitu. Itu inisiatif sendiri kalau dia kayak ini. Kalau misalnya nggak dari diri sendiri kayak kan Iya. nah ini juga ada Bu, kalau misalnya ibu kram nih contohnya bisa kayak ini kaki ibu contohnya kayak ini nanti biar supaya direlaksasi biar supaya peredaran darahnya itu lancar. Nah, itu kan buat nyeri kram itu karena peredaran darahnya itu nggak lancar kan Bu. Oke hanya kalau misalnya gitu kayak gini terus diturunkan lagi kita keluar ibu kita lagi ke dalam terus dijinjit kayak tumit lagi jinjitnya. Nah ini lagi kayak gini terus kayak gitu. Nah kayak gitu Bu sampai si kramnya hilang. Bisa sampai 5-10 menit atau misalnya bisa sekali dipijit-pijitin kayak gitu. Berarti sekarang udah tahu lah ya ciri-ciri diabetes itu, terus sama inovasi makanan tadi ya bilang. Makasih banyak ya. Iya Sehat ya Bu ya. iya semoga sehat selalu ya. Ya sehat, doakan sehat itu. Rumah sehat nggak Bang? Ya intinya jangan stres Bu, terkadang kan karena efek dari penyakit ini kan kita tuh kadang stresnya nggak dari yang lain tapi dari penyakitnya. Kalau itu yang terburuk kalau misalnya di usia sekarang Bu bukan masalah penyakitnya yang memperparah tapi karena stresnya itu yang jadi memperparah. Kalau misalnya Bu lagi jenuh atau misalnya stresnya mulai datang pokoknya ngelakuin apapun aktivitas itu. Terima kasih ya Bu ya.